Mesti harus pandai-pandai mencari yang murah, Mas. Kereta. Jadi, nah itu seluruh Eropa tersambung dengan kereta. iya, ya? iya benar. Nah, pesawat, kereta gitu. Dan sebenarnya ada banyak cara lah, Mas, untuk misalnya kayak traveling dengan relatif murah gitu ya. Jadi kayak misalnya pengalaman teman gitu, kan ada itu namanya website yang website untuk yang mencari tiket pesawat kemana saja dadakan harinya dia open gitu. Ujung-ujung bisa dapat itu ke Praha, dari Eindhoven ke Praha cuma 4 euro. 4 euro itu 80.000 naik pesawat itu. 4 euro. Iya, kelihatannya kok jalan-jalan mulu, uangnya dari mana gitu. Jadi banyak cara inilah ya. Ini gitu. bocorin ini mahal ini. Kita jumpa lagi dalam podcast Our Concern. Saya M. Fahri Cahyono, jurnalis dari Yogyakarta. Kali ini saya bertamu ke rumah Mbak Admilatul Maghfirah, sahabat saya, suami istri. Suaminya Mas Yanuardi. Mereka ini pernah kuliah di Belanda, tepatnya di kota Utrecht. Nah, kita ingin menggali cerita dari Mbak Mila. Gimana sih kiatnya kuliah di luar negeri dengan beasiswa terbatas ya? Iya. Tapi sukses gitu ya. Nah, ini kan untuk para sahabat yang mau berangkat, apakah masih muda-muda sendirian atau membawa keluarga, nanti bisa kita cerita. Nah, waktu pertama kali Mbak Mila memutuskan untuk kuliah lagi itu pertimbangannya apa waktu itu? Saya kan apply beasiswa dan kuliahnya memang di sektor energi ya, karena background dan pengalaman sebelumnya tertarik di sektor energi, nggak cuma mana dulu di kuliahnya di Utrecht University, Master of Energy Science. S1-nya di S1-nya di Teknik Nuklir, UGM. Ya. Terus kemudian kan kalau dari sisi awalnya kan dari sudut pandang kalau engineer teknik itu kan masalah pengembangan sistem energi kan nggak cuma sekedar permasalahan teknis gitu, teknologi atau yang terkait dengan engineering tapi juga ada kita ngelihat ada hambatan itu atau pertimbangan pengembangan energi, sistem energi kan dari ekonomi, dari policy kayak gitu. Nah, terus kemudian makanya kan pas waktu apply beasiswa, waktu itu beasiswa saya Food Foundation. Nah, itu saya buat proposalnya tentang sistem energi, tidak cuma sekedar melihat dari sisi teknologi, tapi multidisipliner, jadi dari policy sama ekonomi seperti itu. Sehingga akhirnya makanya dapatnya kuliahnya yang di Utrecht. Sempat juga di Manchester, tapi masih belum cukup kajiannya tidak cukup sesuai dengan proposal awal, sehingga yang pas waktu itu di Utrecht University. Jadi pastinya di Utrecht. Kalau suami di fakultas apa? Kalau suami di Copernicus Institute di environmental governance gitu, di Utrecht environmental governance. Dari fakultas apa tuh suami? Kalau di sana itu sistemnya kalau fakultas yang menaungi itu kan dari geosciences gitu, terus tapi di bawahnya geosciences ada Copernicus Institute of Sustainable Development, dan di bawahnya itu ada environmental governance kalau suami. Jadi ketika sampai pertama kali ke sana itu yang dihadapi dulu apa? Kan ada 2 periode ya, Mas ya. Jadi periode ketika saya master, kemudian juga periode ketika suami sekolah di sana gitu, dan saya menemani waktu itu. Nah, kalau yang mungkin kalau dibilang jadi kayak bukan soal culture ya, tapi mungkin kita ngelihat dari apa sih hambatan yang mungkin bisa kemungkinan kita hadapin ketika kuliah di luar negeri. Jadi
pertama mungkin dari sisi iklim ya, Iklim. suhu gitu. Jadi cerita lucu juga, kami waktu datang kan ya kita datang summer, ekspektasi kami waktu itu serombongan ya, beasiswa kan ada sekitar 11 orang gitu. Ya. Summer itu panas. Nah, ternyata panasnya Sana. di Belanda itu ternyata berbeda dengan Berapa kategori. derajat? Jadi waktu itu kami datang tuh suhunya 20. Buat orang di sana 20. itu kan sudah Panas. hangat, panas gitu. Jadi kami waktu itu, hah, ini beneran summer. Jadi hari pertama itu langsung shocknya itu. Hah, kayak gini summer. 20 derajat ini udah kayak di Kaliurang kan? Iya, jadi nah itu. Jadi waktu itu minggu-minggu pertama itu jadi kayak orang salah kostum. Jadi summer-summer yang lain pakai bajunya yang flowy terus kemudian terbuka gitu ya. Kami pakai jaket. Ya seperti itu. Ya. Iya. Ya itu butuh waktu beberapa lama lah kalau untuk iklim gitu ya, untuk adjust tubuh gitu, menyesuaikan. Jadi dan sampai pada tahap kita ketika melewati winter, kan waktu itu winternya sampai minus 19 ya, waktu zaman saya 19, 20 gitu. Terus ketika suhu udah mulai mendekati 0, sudah 1, 5 derajat, kita udah bisa bilang, wah enak ya, anget banget 5 derajat. Jadi lama-lama memang tubuh menyesuaikan. Jadi dari minus 19 ketika kemudian ke 0 itu terasa gitu ya. Iya, jadi kan kita pelan-pelan ya. 20 derajat jadi sumuk gitu ya. Dan kita kan waktu 20 derajat di sana pertama kali datang kan kita kaget ya, karena kita berangkat waktu itu suhunya mungkin sekitar 32 derajat lah. Dalam waktu kurang dari 24 jam tiba-tiba langsung jadi 20 kan, turunnya sampai 14 derajat. Nah itu mungkin kaget dari sisi suhu iklim. Terus juga itu budaya mungkin ya, kalau dari budaya banyak hal sih yang banyak yang mungkin kita banyak hal yang berbeda lah dengan custom yang misalnya budaya ada di sini. Jadi misalnya mungkin pacaran misalkan kayak gitu. Itu kan di sana kan relatif ya anak-anak umur berapa ya, mereka pandangannya lebih pragmatis ya. Jadi anak-anak orang tua gitu ya, umur berapa, anak-anak masih remaja atau ya memang bebas aja gitu. Jadi orang tua yang ngasih juga pendidikan seksual gitu ke anak-anaknya. Terus kemudian juga pas waktu mungkin awal-awal itu ya kami kayak misalkan ngobrol gitu dengan teman-teman kelompok tugas belajar gitu ya, seperti yang pasti kuliah gitu. Ketika ngomongin ada seorang teman cewek cowok gitu, terus kemudian yang cewek ini excellent pacaran mereka, tapi yang cowok ini nilainya tuh paling bawah gitu. Terus yang disalahin tuh kayak ceweknya, dia tuh cuma macarin, cuman use him for sex gitu kan. Aku kan kaget, hah? Yang disalahin cowok ya? Kan kalau persepsi kita kan kayak kalau hubungan relasi cewek cowok gitu langsung kalau ada apa-apa yang dicalain cowok gitu ya. Itu mungkin agak berbeda persepsi di situ. Terus kemudian juga diaspora di sana gitu ya, bagaimana jaga anaknya itu tuh ya kerja keras juga, karena kan situasinya, lingkungannya kan nggak kayak budaya di sini gitu ya. Kecenderungannya orang-orang kita mengumpul di satu lokasi nggak? Ya nggak selalu seperti itu, karena masing-masing punya pekerjaan sendiri, ya. Tapi kalau ada momen-momen tertentu, terutama misalnya Lebaran, nah itu pasti ramai kumpul gitu, kayak sholat Id bersama, makan-makan kayak gitu. Terus kemudian juga kalau yang ada kalau di Utrecht terutama ya, itu ada komunitas yang digerakkan oleh teman-teman namanya SGB gitu. Nah itu tuh memberikan ruang tuh untuk anak-anak ekspat dan diaspora itu untuk misalkan ada kayak TPA seperti itu. Jadi tiap ini, terus kemudian ada juga yang ngajar juga gitu ya. Ya, terus kemudian juga terutama Jumatan. Nah itu
kalau untuk mahasiswa Mas kan karena ekonominya, maksudnya kalau uangnya kan terbatas ya. Nah. Jadi kalau Jumatan, nah itu memang pada datang gitu, karena kan nggak cuman sekedar kumpul apa ya, melepas rindu dengan sesama orang Indonesia, tapi Iya. juga di sana disediain makan, Oh. makanannya pasti enak lah ya. Kedubes yang itu ya, atau komunitas? Bukan komunitas. Oh. Jadi banyak di Utrecht itu kebetulan banyak apa ya, diaspora ekspat yang memang dia di Utrecht itu bekerja gitu. Gitu. Masakannya masakan Indonesia. Oh iya. Hmm. Nah, itu Jadi- sangat ya istimewa banget lah kalau untuk mahasiswa. Nah, kemudian beasiswa terbatas. Ya, Cukup atau gimana? itu relatif ya Mas. Maksudnya kalau misalkan dibandingkan dengan dirupiahkan itu Iya. kelihatannya gede banget, Iya. kan? Tapi ketika di sana itu dibandingkan sama UMR atau misalnya standar minimal kelayakan hidup lah, itu di ambang batas pas sedikit di bawah. Sedikit di bawahnya. Ya, atau pas segini lagi Karena nanti gitu. kalau dikasih UMR protes mereka. Di Iya. bawah UMR bahkan, Bawahnya maksudnya mereka, ada ya. standar batas apa ya namanya itu, batas kelayakan hidup lah. Jadi itu pas misalnya di sini. Jadi kan ketika apply visa kan ada minimal living cost-nya, living allowance-nya itu harus sekian gitu. Jadi dan itu buat di Belanda itu udah minimum banget gitu. Jadi karena memang pertimbangannya kalau di Belanda itu dan mungkin di negara-negara lain ya, itu yang komponen terbesar itu ya housing. Jadi untuk Berapa tempat tinggal, kos satu gitu. bulan itu juga rumah ukuran berapa? Oke, kalau misalkan cuman sendirian, Ya. itu kan biasanya ngekos ya, ngekos cuman kamar. Kamarnya pun juga ukurannya sekitar 8 meter persegi kayak gitu. Nah, itu di zaman saya waktu itu sekitar, kalau di Utrecht sekitar hampir 400-an 400 euro, itu which is sekitar sekitar berapa ya, 7 juta per bulan. 7 juta per bulan. Iya, Hanya untuk lebih kos ya. hanya untuk kos itu. Terus kemudian itu kadang belum sampai listrik dan segala macam ya. Terus kemudian kalau zaman sekarang ya, karena inflasi bahan bla bla bla, itu sekitar 600. 600 itu sekitar 10 juta. Beasiswa sendiri jumlahnya? Nah, beasiswanya itu zaman saya dulu kan beda ya dengan ini. Waktu itu kita dikasihnya dolar, jadi harganya naik turun juga antara 900 sampai 1.200 gitu. Itu housing, ya itu komponen housing pertama itu udah minimal sekali ya, karena kalau misalkan pengennya tinggalnya di studio ya bisa sampai 2.000 euro per bulan. Terus kemudian kalau misalkan bawa keluarga, itu kan aturannya kalau misal, terutama kalau punya anak, ya kalau punya anak itu anak-anak itu harus punya kamar sendiri kayak gitu aturannya lah pokoknya. Jadi kalau punya anak 2 harus rumah dengan ukuran, maksudnya dengan rumah dengan punya kamar tidur berapa kayak gitu. Nah, itu bisa zaman kita dulu itu sekitar 1.500. Beasiswa antara yang sudah berkeluarga dengan yang sorangan sama atau ada enggak? perbedaan sedikit. Jadi kayak misalkan kalau yang kedua, kalau yang versi kedua kan, yang periode kedua kami pakai suami pakai LPDP. Itu jadi kami dapatnya 1.500 karena 1.200 terus plus sama anggota Antara keluarga. LPDP sama vote gedean mana? Kalau di ya kalau banyakan LPDP sebetulnya. Tapi waktu itu kan vote belum ada LPDP dan belum mengikut inflasi ya. Tapi kalau mungkin di value mungkin more or less sama lah. Bahkan kadang lebih tinggian LPDP gitu. Ketinggian vote maksudnya. Tapi fluktuatif. Jadi kalau jadi bisa dibayangin aja kalau misalkan di Utrecht itu dapat beasiswanya misalkan dengan bawa keluarga dan punya anak itu kan jadi 1.800. Housingnya 1.500, cuma tinggal 300 kayak gitu. Nah itu jadi akhirnya banyak yang maksudnya banyak trik lah. Yang gimana aja itu cara supaya nyambi kerja? Ada 2, maksudnya kalau ada 2 cara sih Mas. Jadi kayak misalkan pertama dari sisi mungkin pertama saving ya, maksudnya kalau mungkin bahasa orang yang hype sekarang frugal life gitu. Terus yang kedua itu terus kemudian juga
housing itu jadi modelnya sharing atau sharing dengan, jadi misalnya ada kamar yang kemudian dikoskan sesama teman-teman Indonesia gitu, sehingga kan ada biaya yang jadi dari 1.500 misalkan, oke, kita misalkan covernya cuman 1.000 atau misalkan 800 misalkan. Kalau misalnya pekerjaan tuh nyambi pekerjaan di apa? Mbak Kan Mila sendiri kerja apa? Sambilan atau macam-macam. Jadi saya sempat misalnya part time di universitas, di Utrecht University sebagai asisten riset. Ada juga, terus kemudian juga kerja yang yang part time lain, macam-macam. Jadi ada yang di restoran, ada yang di kebanyakan sih di perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha milik orang Indonesia. Kan banyak yang punya bisnis resto, ada Indonesia punya bisnis apa ya sana? Banyak. Jadi ada yang kebanyakan mungkin resto, karena makanan Indonesia kan lumayan terkenal lah kalau di Belanda. Jadi bisnis restoran, terus kemudian ada yang wellness bisnis tuh, kayak misalkan kalau di sini tuh semacam kayak jemari gitu. Terapi itu ya. Nah, itu dengan nuansa Bali, sehingga nuansa Indonesia lah. Jadi nah itu banyak juga, ada beberapa ya seperti itu. Terus kemudian juga bisnis lain macam-macam sih Mas. Jadi tergantung kotanya sih Mas ya. Kalau di Utrecht itu terus juga ada yang kerja di part time juga. Jadi kayak kalau di sini mungkin kayak Gojek gitu ya. Nah di sana itu atau GoFood, ShopeeFood kayak gitu. Tapi deliverynya di sana pakai Uber Food. Nah itu pakai sepeda. Nah itu juga ada yang bisa tambahan, dapat tambahan berapa itu satu bulannya? Kalau variatif ya Mas, karena itu kan part time ya, jadi harus nyesuaiin kuliahnya, aktivitas kuliah, aktivitas jam kerjanya, dan kerja yang available gitu. Nah macam-macam lah, dari up to ya, kalau masih mungkin sekitar up to 600-an lah kayak gitu. Tapi nggak bisa jadi kaya ya, tapi tambah cukup ya. Ya kalau mungkin punya banyak streamline yang lain ya. Jadi ada juga yang dari kota lain misalkan. Ada temen di kuliah di Australia, sudah profesor, dia itu kan istrinya itu memang punya catering ya di sana, dia mengateringi para mahasiswa Indonesia yang Chinese yang itu kan pulang tuh bisa beli mobil dia. Iya, itu juga teman kami juga ada sih yang di Wageningen kan, karena di situ banyak banget orang Indonesia, anak-anak Indonesia. Jadi mahasiswa Indonesia itu per tahun bisa sampai 300-an orang kan. Dan itu banyak master. Nah, terus ada yang memang membuka ini layanan masak untuk catering gitu. Dan itu jatuhnya jadi maksudnya dapatnya banyak juga gitu, karena ya karena konsumennya kan Mas. Kalau kebetulan kami itu di Utrecht itu mahasiswa Indonesia itu nggak banyak. Sampai gitu. Berapa waktu itu? Yang kalau yang di Utrecht itu kebanyakan misalnya ada yang beasiswa, ada yang biaya sendiri. Nah, kalau yang biaya sendiri mungkin juga lumayan banyak, sekitar ada 30-an gitu ya. Tapi kalau 10 apa 30 ya? Pokoknya tapi sebanyak-banyaknya juga tetap kalah banyak sama di Wageningen sih sebenarnya. Nggak sampai 100-an gitu. Enggak. Kalau Utrecht karena kota besar, jarang mahasiswa yang mungkin yang living cost-nya kan jauh lebih tinggi. Karena karena gini, kayak misalnya living cost maksudnya kayak Jakarta housing gitu ya. Iya, housing di Wageningen sama di Utrecht gitu. Di Utrecht mungkin tadi yang saya bilang sampai 1.500 untuk satu apartemen ya. Nah, itu di Wageningen tuh ke 1.000 aja nggak nyampe gitu. Jadi hal yang kayak gini kan mesti diketahui kan. Iya, jadi mungkin trik kalau mau kuliahnya di kota mana nih, universitas mana, itu mungkin itu jadi faktor pertimbangan juga harusnya. Kualitas kampus-kampus di berbagai kota itu di sana sama atau masing-masing itu punya. Kalau di sini kan yang namanya UGM, UI kan gitu kan. Nah, sementara yang lain-lain di kan ada levelnya juga. Kalau kualitas mungkin more or less mirip-mirip lah ya Mas. Tapi maksudnya
apa ya, yang ilmu yang dipelajarinya itu ya punya nuans beda-beda gitu. Jadi kayak misalkan yang untuk energy science atau yang di UTS kan memang ada 3, maksudnya dari saya misalkan itu multidisipliner seperti itu. Tapi kalau misalkan mau di Delft gitu, itu mungkin lebih, atau Eindhoven lebih fokus ke teknologinya misalnya. Meskipun ada ya ekonomi sama, tapi lebih banyak konten teknologinya. Atau misalkan kalau di Wageningen itu karena dia lebih apa ya, lebih ke apa ya, kayak kehutanan, terus apa yang food industry kayak gitu. Nah itu di Wageningen gitu lebih excellent dan apa maksudnya banyak risetnya banyak di sana. Jadi masing-masing beda. Kalau Leiden itu juga di kedokterannya juga bagus. Terus tapi kebanyakan dari teman-teman Indonesia itu di sana itu kalau nggak antropologi, sosial kebanyakan di sosial. Ya di Wageningen juga ada sosialnya, tapi besar dosen yang keluar sana itu kan kok banyak sosial gitu kan. Iya. Di kalau dokter itu hukum, terus kemudian juga geoscience, teknologi-teknologi, maksudnya apa ilmu-ilmu yang terkait dengan geoscience tuh yang excellent di Utrecht misalnya kayak gitu. Jadi masing-masing. Senangnya kuliah di luar negeri apa, Mbak? Oke. Pertama mungkin kita bisa hidup di dunia, maksudnya di negara yang tergolong misalnya masuk ke kategori maju gitu ya, sehingga banyak hal yang apa yang lebih kayak misalkan tata kotanya itu jauh lebih rapi, terus kemudian fasilitas publiknya lebih bagus, terus kemudian juga kualitas udara itu karena apa ya, dibanding sama di sini dan di sana itu jauh lebih bersih gitu. Terus kemudian juga ya karena kan di sana itu mau apa ya, orang kan memang ya kebijakannya lebih diarahkan kita naik sepeda gitu. Jadi atau jalan kaki gitu instead of mobil. Oh, dari rumah jalan kaki? Sepeda. Ya berapa waktu itu kan kilo dari rumah? Sebetul kami berapa ya, sekitar 8 kilo. 8 kilo tapi naik sepeda. Sekarang kan pas sempat juga waktu itu awal-awal kuliah saya itu kan masih belum naik sepeda, masih naik bis gitu. Terus apa ya, kan kadang kita kalau di sana sebetulnya bisnya itu tepat waktu banget Mas. Jadi nggak pernah ada, maksudnya telat semenit itu sudah pasti diomelin gitu ya. Sopirnya pokoknya udah bisa jadi inilah pokoknya banyak orang marah lah kalau sampai bus datang telat semenit kayak gitu. Nah tapi jadi on time gitu ya. Tapi kan awal-awal itu kita masih belum apa belum menyesuaikan, masih kalau saya kan. Jadi sempat itu saya telat ngambil bisnya. Jadi datangnya tuh telat cuma berapa detik gitu, tinggal didada-dadain jadi telat kayak gitu. Nah terus sehingga kan nyampe ke kampusnya kan telat. Terus ya pas waktu ngomong sama dosennya kan, terus dia bilang, lah kenapa bisa telat gitu? Iya saya telat gitu. Kenapa kamu gak naik sepeda? Sepeda itu jauh lebih cepat gitu. Coba saya aja kalau naik dibandingin kalau dia naik kendaraan dari rumahnya itu sekian menit. Misalnya waktu itu dia cerita dia 15 menit kalau naik bis gitu. Tapi kalau saya naik sepeda 5 menit pun nggak sampai katanya. Tapi ternyata memang benar. Pas satu udah mulai punya sepeda, nah itu jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat karena sepeda fasilitas fasilitas jalannya itu memang memudahkan gitu untuk orang. Jadi memang jalannya ada sepeda khusus gitu, jalan ada rute khususnya. Harus kemudian juga untuk naik sepeda di perjuangan. Ya kalau di sana itu sepeda itu kayak raja jalanan. Jadi kalau kan ada teman sepeda, bis, kereta gitu ya, tram. Ya, jalan kaki, sepeda, bis nih. Jadi kalau misalkan ada sepeda lewat, misalnya ada di runabout ya, bundaran gitu ya. Terus ada sepeda nih lewat. Itu mobil bis semuanya tuh harus berhenti, tunggu tuh sampai sepedanya nggak ada gitu. Baru bisa jadi. Jadi pada itu teman ada dari Ghana tapi basisnya dari Jerman gitu. Dia bawa mobil ke kampus gitu. Ngomel-ngomel, aku nunggu orang lewat naik sepeda sampai hampir 10 menit
Karena sepedanya nggak berhenti, kan jam pagi berangkat sekolah tuh. Gitu. Karena dia harus berhenti gitu nunggu. Jadi Jadi semua orang ya naik sepeda ya rata-rata. Makanya ya, sehat jadinya ya. ya itu apa mereka bangga banget Mas kalau dengan apa ya kondisi fisik yang jadi umur 90 itu Rata-rata masih usia mereka rata-rata berapa tahun? Harapan hidup orang Belanda. kalau harapan hidup saya kurang 90-an tahu itu ya, tapi beberapa yang kita kenal itu misalnya waktu itu kami kos di apa housing kami kan di daerah Zais itu sebelah rumah itu nenek usia 93 ya waktu itu ulang tahun 93 itu masih jalan gitu, masih ke pasar jalan meskipun masih pakai ini ya maksudnya kayak apa alat jalan yang pakai roda gitu ya, tapi ya jalan. Terus pernah juga kita ketemu kan ada kayak mbah-mbah gitu udah tua banget jalan tuh udah bawa sepeda itu naik naik diriin sepeda itu kayak goyang-goyang gini kita kan kaget kita tungguin kan pas waktu udah nyampe di atas sepeda wah kayak kilat ya umur udah 80-an gitu ya kira-kira lebih Mas lebih. Mungkin sekitar masih naik sepeda masih luar biasa ya jadi 70 itu masih kuat banget. Jadi mungkin ya gizinya juga bagus ya sana keju kan apa selain itu makanan. Juga ini sih Mas apa di sana itu hampir semua sayur itu sebetulnya bisa masuk ke kategori organik ya. Karena untuk bahan makanan di sana tuh kayak misalkan kalau di Belanda pas waktu musim antara winter ke spring itu nah itu aroma pupuk kandang di mana-mana karena kan memang di sana apa pertaniannya organik gitu. Sapi banyak yang organik aja, ya, rumput ya mereka kalau di sana itu memang lahannya lahan rumput memang spesifik gitu. Jadi rumput untuk sapi sapi pedaging itu berbeda dengan rumput untuk sapi susu untuk kambing itu mereka punya spek sendiri-sendiri gitu. Hebat. Ya mungkin kalau di sini padi gogo, padi pandan. Kalau di sini rumput. Ini ada Bu Prof Gama Umami ya, belum sempat saya wawancara itu menemukan rumput Gama Umami itu ya. Itu istimewa sekali ya untuk kandungannya katanya. Nah, saya belum wawancara. Tapi kalau di Belanda seperti itu ya. Itu rumput sapi, rumput kambing, rumput. Iya. Terus ayam juga kan ada rumput yang ada biji-bijiannya. Sehingga kan mereka bisa makan karena free range chicken. Jadi sempat gimana kiat supaya kuliahnya sukses, cepat nilainya bagus. Nah, itu apa? Metode pembelajarannya di sini. Waktu itu saya S1-nya di sini kan, terus kemudian ke Belanda itu memang ada perbedaan. Jadi di sana kan modelnya bukan semester kebanyakan tapi semacam kayak blok. Jadi per 10 minggu ujian dalam 10 minggu ini 2 mata kuliah. Tapi mata kuliahnya itu intens banget, hampir tiap hari itu kami nggak ada. Jadi pengajaran hanya didasarkan 2 mata kuliah itu? Iya, tapi itu 10 satu mata kuliah itu 7,5 ICTS biasanya. Dan bebannya terus itu jadi ada kami ada lab, ada di kelas, kemudian ada kerja kelompok seperti itu dan itu lumayan intens gitu. Untuk ilmu sosial gitu juga ya? Iya mungkin ya. Saya belum tahu. Kalau saya kan kombinasi antara teknik ekonomi dan tapi pas waktu kami tentang mata kuliahnya policy juga sama. Jadi memang ada karena kan misalnya ada software yang digunakan itu di lab. Bedanya apa antara sistem SKS ngeblok itu? Juga sisi lebih intens. Jadi benar-benar jadi seminggu itu satu mata kuliah masuk 2 kali minimal 2 sampai 3 kali gitu. Sehingga nggak mikir mata kuliah yang banyak. Ya gitu. Dan sebelum kita masuk itu kita sudah dikasih reader ya namanya. Jadi bahan bacaan yang jadi pas waktu di kelas itu modelnya sudah bukan satu arah lagi, jadi udah diskusi gitu. Nah itu mungkin yang di kuliah zaman saya waktu itu enggak seperti itu.
mungkin kalau sekarang anak-anak sekarang yang di kuliah-kuliah zaman sekarang mungkin sudah mulai agak ke arah sana ya, tapi jadi itu yang bikin ada kayak gapnya misalnya di situ. Tapi dari sisi dan kita harus benar-benar ngejar karena kan nggak bisa datang dengan blank gitu. Saya dikasih tugas tuh baca katakanlah misalkan sampai 15 paper, ternyata nggak dibaca gitu. Sampai di situ ya kayak gitu kan. Bisa dimalu-maluin ya, ditulis sama dosennya ya. Ya, jadi memang harus intens ini membaca terus ini terus kemudian juga karena mereka itu mungkin Mas Farid bisa nanya ya pendidikan mereka dari dasar itu seperti apa. Kan dari dasar itu literasi belajar tentang literasi itu intens banget. Jadi mungkin bisa diceritakan ya anak TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa itu kalau di SD TK itu kayak apa, SMP kayak apa, barangkali bisa mungkin cerita. Kalau saya lebih banyak karena diceritain sama yang ibu-ibu yang punya anak. Nah, tapi sekilas itu mungkin kalau ibu cerita bahwa mereka tuh dari kelas 1, setara kelas 1 gitu ya, mereka sudah dididik untuk berpikir kritis dan literasi. Jadi kayak misalkan di Belanda itu untuk anak-anak yang SD itu mereka punya saluran channel TV sendiri yang topiknya sama seperti misalkan ngomongin tentang COVID gitu, tapi dengan bahasa anak di berita, tapi dengan bahasa anak-anak sehingga asumsinya kan ketika pas waktu makan malam bersama semeja, nah ketika para orang tua yang dewasa ngomong apa, dia nggak ketinggalan gitu dan bisa menyampaikan opini. Dan ketika di kelas pun mereka diminta, kamu kemarin nonton apa, responden opininya apa, gitu. Jadi yang didengar apa, opininya apa, sampai kayak gitu. Jadi mungkin itu juga pas waktu itu jadi kayak gap ketika pas waktu kuliah. Itu ya, TVRI ada kanal khusus gitu ya, seperti itu kan? Ya, itu memang kanal dari kanal khusus untuk anak-anak gitu. Maksud saya TV swasta atau negara? Oh, saya kalau yang itu kurang paham. Mungkin teman saya lebih paham ya. Tapi dia bilang memang ada channel khusus dan itu jadi reference untuk di sekolahnya, bagian dari kurikulum. Jadi membahas itu gitu. Dan mereka terbiasa untuk berpikir kritis, berpikir ini ketika. Nah, itu juga mungkin yang biasanya jadi kayak agak gap gitu. Karena kan mungkin kalau di Indonesia lebih banyak dikasih materi dan blog gitu, tapi kan berpikir kritis ini untuk apa sih, kenapa begini kayak gitu. Nah, itu yang mungkin padahal kalau ketika di dalam perkuliahan nantinya itu tuh yang bakalan misalnya ketika si A bilangnya gini dibandingin lah kamu bilang gini ya gitu. Jadi akhirnya nanti ada sintesa kayak gitu. Jadi tiap hari modelnya seperti itu. SMP, SMA juga. SMP, SMA juga sepertinya gitu. Kalau pas waktu kuliah juga sama gitu. Nah, itu kalau yang dari Indonesia mungkin ada maksudnya biasanya slow pace. Kan seminggu sekali kan satu mata kuliah, itu seminggu sampai 2-3 kali gitu kan. Nah, itu terus tiap kali mau masuk itu sudah harus ada persiapan kayak gitu. Nah, itu butuh waktu lah. Tapi untungnya kami waktu itu kan beasiswanya dari Food Foundation itu kita dikasih ada bridging course-nya, Mas. Jadi waktu itu berapa minggu? Tergantung level IELTS-nya waktu itu ya. Jadi ada yang 4 bulan di Maastricht, di Maastricht University, udah langsung di negaranya. Jadi kalau yang dia kuliahnya di Australia sudah ditaruh di Sydney dulu gitu. Yang ditaruh di Amerika ya udah berangkat duluan gitu sebelum kuliah gitu. Nah kebetulan kami yang di Belanda ada bridging course, lokasinya di Maastricht. Terus kita diajarin lebih banyak tentang budaya, lebih banyak tentang iklim akademik, ekspektasinya apa, sehingga itu yang membuat kita lebih cepat gitu untuk tune in gitu. Pakai bahasa Belanda atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Kami memang mengambil mata kuliahnya bahasa Inggris dan orang Belanda sih hampir 100% juga bisa bahasa Inggris, jadi ya nggak ada masalah gitu. Nah, itu pembekalan tentang akademik itu, nah itu benar-benar yang bikin
inilah. Oke. Nah, sekarang ini apa tahapan-tahapan tadi ya. Sekarang yang seneng-seneng deh. Sempet keliling-keliling Eropa nggak? Ya sempat lah jalan-jalan gitu. Ada dapat dari duit dari mana? Nah itu tadi yang pertama itu adalah dengan frugal living. Karena kan banyak cara sebetulnya Mas, dan mungkin kayak apa untuk membuat kita lebih saving gitu misalnya. Jadi kayak misalnya di sana itu kayak bahkan teman-teman ya terutama yang bawa keluarga misalkan punya sewa rumah gitu bisa hampir lebih dari 50% barang dan appliances itu bisa dapat dengan second hand atau bahkan gratis gitu, karena kan kayak kalau di sana kan karena orangnya terbiasa rumahnya nggak segede-gede sini ya, jadi mereka kalau ada satu barang baru masuk ya barang yang lama harus keluar kayak gitu. Itu dibuang aja. Iya biasanya ditaruh di depan rumah. Soalnya kalau membuang barang elektronik itu sebenarnya mereka kena ada denda pajak kan. Jadi mereka berharap juga sih ada yang ngambil. Nah, gitu. Jadi kayak itu atau kursi, sepeda segala macam juga dibuangnya. Ya ada yang dapat gratis, ada yang dapat, tapi relatif lebih murah karena kan kalau yang second hand gitu. Jadi itu juga bisa ada toko-toko second hand. Banyak. Jadi kalau di Belanda itu namanya kringloop. Jadi kayak apa ya? Kringloop sirkular lah ini. Jadi kayak sebenarnya barang-barangnya masih fungsional, bagus, cuman mungkin karena pengen ganti teknologi atau apalah, ada banyak alasan lah ya sehingga mereka ngasih. Bahkan pernah itu juga kayak kadang lucu juga, jadi kayak misalkan pas kami rusak misalnya pas sempat rusak, wah ini kompor rusak nih, tiba-tiba harus dibawa ada yang ini uang masih bener-bener baru, masih ada labelnya, masih ada masih ada kayak ditukar gitu aja. Ada. Jadilah kita punya. Atau kulkasnya sempat ada yang mati kan. Langsung tiba-tiba di bawah ada kulkas. Mungkin bengkel mahal ya di sana ya, atau nggak ada? Bengkel mahal sih Mas, memang ada tapi ya nggak banyak. Tapi kita juga mesti skill yang ada yang perlu dipelajari juga. Tapi pasti langsung bisa belajar sih di sana, sepedahan. Terus kemudian benerin sepeda, ya benerin yang ringan-ringan sih. Orang Indonesia atau orang asli sana yang kalau cuman sekedar kayak nambal sepeda, nambal ban misalkan itu ya dikerjakan sendiri. Ya bahkan di universitas itu ada unit mahasiswa ya yang membuat kayak pelatihan dan dari sepeda. Iya kayak gitu. Oke. Keliling Eropanya kemana aja? Oke, jadi kita ada beberapa. Waktu itu kita agak unik sih Mas, karena kita pas waktu tinggal di sana ada COVID. Jadi kita sebelum COVID kita sempatnya waktu itu kayak kita haji, terus pas rencananya habis itu kita mau keliling, terus kena COVID, nggak bisa. Sempat ada fase yang memang benar-benar direstrik ketat banget. Nah, terus kemudian di satu periode masa itu diperbolehkan, tapi dengan banyak terbatas gitu ya. Jadi dan waktu itu kami kebetulan diajak sama teman, karena kalau bawa mobil itu boleh, kalau yang agak diketatin kan yang public transport karena takutnya kan berdekatan kayak gitu ya. Itu terus itu kita ke Paris, terus di Aachen gitu, Jerman. Di Jerman. Terus kemudian juga kita sempat ke ke Italia. Waktu itu pakai kereta misalnya kayak gitu. Terus murah. Jadi kita mesti harus pandai-pandai mencari yang murah Mas. Kereta. Jadi seluruh Eropa tersambung dengan kereta. Iya benar. Nah, pesawat, kereta gitu. Dan sebenarnya ada banyak cara lah Mas untuk maksudnya kayak traveling
dengan relatif murah gitu Yeah. ya. Jadi kayak misalnya pengalaman teman gitu, kan ada itu namanya website yang website untuk yang mencari tiket pesawat kemana saja dadakan harinya dia open gitu. Ujung-ujung bisa dapat itu ke Praha, dari Eindhoven ke Praha cuma 4 euro. 4 euro itu 80.000 naik pesawat 4 itu. euro. Iya, Mas. Oh. Ada yang sempat beberapa itu ada yang 80.000 rupiah. iya. Nah. Ya, terus kemudian juga teman juga sempat ada dia dari UK. Yeah. Ke Belanda waktu itu dari UK yang lewat terowongan, terus dia ke Belgia, terus baru ke Amsterdam, Belanda gitu. Dia juga dapat pernah cuma dapat 4 euro juga kayak gitu. Jadi 80.000 aja. Jadi mungkin kelihatannya kok jalan-jalan mulu uangnya dari mana gitu. Jadi banyak cara tekniknya inilah ya. Ini dibocorin gitu. Ini mahal ini. Itu haji. Terus kemudian juga itu salah satunya kalau nyari tiket murah dan itu ada banyak channel lah untuk mencari tiket-tiket murah itu bisa mungkin dari Airbnb, Skyscanner itu kadang bisa dapat yang harga murah. Terus kemudian juga kalau dari kereta kan ada juga yang punyanya NS itu. Terus kemudian juga ada website-website lain. Nah itu juga yang bisa kayak tadi itu pokoknya asal kita open tanggalnya, open lokasinya, terserah kemana saja. Pokoknya kita tinggal berangkat gitu, bisa itu dapat cuma 4 euro kayak gitu. Jadi ada syaratnya memang untuk dapat yang harganya murah banget. Belinya jauh-jauh hari yang matang gitu. Sempat cerita haji. Oh ya. Di mana kalau naik haji di sana? Belanda kuotanya berapa itu? Sebenarnya kalau aturan dulu itu kan aturannya berdasarkan misalnya sekian persen dari jumlah warga negara penduduk kan. Nah Belanda kan dapatnya penduduknya sekian persen, kuotanya besar, tapi kan jumlah yang muslimnya kan sedikit, terus gitu. Dimanfaatkan orang asing nggak apa? Iya, yang asalkan jadi waktu itu syaratnya asalkan punya Verblijf MVV namanya itu kayak izin tinggal di sana gitu. Tapi kalau cuma jadi turis di sana memang nggak bisa. Tapi kalau punya izin tinggal. Tapi kalau boleh itu kan enak ya orang Indonesia. Saya itu tahun berapa masih belum? Iya. Sekarang 25 tahun. Itu juga pertimbangan kami juga gitu. Salah satu pertimbangan kami juga gitu. Jadi waktu itu kita kalau dihitung-hitung nih, kalau Indonesia terus kita dengar-dengar kan sampai 30 tahun. Waduh, umur berapa nih bakalan berangkat gitu. Dan kemudian dapat informasi kalau di sana bisa berangkat. Jadi prosesnya itu cepat banget. Jadi puasa kita daftar, Lebaran kita bayar, terus langsung berangkat, kayak gitu. Jadi banyak yang seperti itu dari sana. Ya student itu banyak. Jadi yang jatuhnya waktu itu? Itu tergantung musimnya, Mas. Jadi pas kami itu kenanya sekitar 5.000. 5.000 itu sekitar 80 juta. Nah, ya. Tapi teman itu ada yang cuman pas waktu dia nggak pas dekat-dekat summer ya. Pas waktu itu dia masih sekitar spring atau ini ya, pokoknya bukan musim liburannya Belanda lah. Nah, itu dapatnya harganya murah, cuma 2.000-an berapa gitu. 2.000 itu ya sekitar berapa ya? 30 40 lah ya, kayak gitu. Itu apalagi kalau dapat yang gratisan tadi yang murah itu ya. Ya, itu tuh fasilitas ketika di Mekahnya sama di Madinahnya itu more sama kayak waktu itu kita bareng sama satu hotel sama yang dari sini mungkin namanya apa yang Furoda atau Haji Plus itu. Jadi seperti itu. Mewah ya. Relatively jadi betul-betul dimuliakan negara. Kita yang masih berjuang di situ. Kalau di sana yang ngurusin itu travel agent gitu. Karena dianggap kayak traveling biasa. Karena kan kalau di Indonesia, Malaysia kan karena mayoritas muslim. Sehingga yang ngurusin ini tahun 1,5 juta. Iya. Dan setiap kali itu selalu ada yang komplain makanannya nggak beres dan seterusnya masih. Kita memang nggak di cater makanan itu fasilitas hotel. Jadi kayak misalnya sarapan sama makan malam gitu di hotel. aja. Tinggal kemudian tengahnya itu di luar gitu ya. Iya. Berapa hari itu?
3 minggu, 3 minggu. 21 hari kalau nggak salah ya. Dipotong sama perjalanan ya, Potong perjalanan. jadi sekitar 19 hari lah di sananya. Tapi hotelnya itu dapatnya kayak ya yang tadi semacam kayak yang Fazal Broda, jadi yang di tower hotel Atas itu bisa ya. lihat Mekah Iya langsung dari Ka'bah ya. kamar kayak gitu. Jadi Berapa jarak antara hotel sama ya kita Masjidil turun Haram? langsung ini halaman Masjidil Haram. Luar biasa. Gitu. Seluruh jamaah Belanda haji itu dapat kayak Iya. gitu semua. Iya. Nah, itu Ada jadi kalau di sana kan ada travel agentnya, sebetulnya pemilik holdingnya kan yang dari orang Maroko yang punya bisnis travel agent. Terus kemudian ada komunitas Muslim Indonesia, dia ngambil misalnya kerjasama sama dia. Nah terus dia ini ngumpul Indonesia. Jadi kalau yang dari Indonesia kan ada tambahan kayak misalkan ada manasik haji, manasiknya, terus kemudian juga penjelasan dan segala macam bahasa Indonesia. Soalnya kalau ngikut yang sama rombongan Maroko itu lebih murah memang, tapi harus bisa bahasa Belanda atau bahasa Arab. Kami nggak bisa. Jadi kita ngikut yang ini yang dari komunitas. Berapa orang Indonesia waktu itu yang rombongan kami itu hampir 30-an. Oh, ya juga ya. Tapi memang juga in total dari Belanda juga nggak banyak juga gitu. Jadi masih banyak kuota yang nggak dipakai gitu ya. Mestinya di lobby aja itu. Yang sebelum kita akhiri wawancara ini, pelajaran apa yang didapat Mbak Mila dan suami dengan kuliah di luar negeri ini, sehingga ya mungkin satu alternatif kan untuk anak-anak muda itu penting itu kan. Pertama dari sisi ini ya keilmuan, terus kemudian jaringan, terus kemudian juga merasakan ketika kita tinggal di misalnya negara yang maju itu kan sistem semuanya itu advance gitu ya. Jadi public facility-nya, public services-nya itu emang inilah, jadi kayak misalkan public services itu mereka cak-cek jadi semuanya, jadi kita nggak usah harus berusaha mereka sudah otomatis diundang. Misalnya kayak kemarin COVID itu kami otomatis dapat undangan misalkan kayak untuk vaksin, kemudian juga kayak fasilitas kesehatan misalnya kayak gitu, nggak ada namanya antri-antri meskipun sama-sama semacam kayak BPJS ya, karena kan kita ada asuransi juga. Itu tuh juga kayak sistemnya itu lebih mateng gitu. Jadi kayak mereka detail banget misalkan appointment jam sekian ya memang benar jam sekian dengan fasilitasnya, terus kemudian juga akses pengobatan yang terbaru, terus kemudian ngerasain juga udara yang bersih gitu. Itu udara bersih itu kan nggak bisa dibeli misalnya sekaya apapun, tapi kalau lingkungannya kotor ya tetap aja ngirup udara yang kotor juga gitu. Nah kalau di sana benar-benar bersih sehingga ini, terus kemudian makanan itu ada jaminan makanan. Jadi di sana itu kita lebih merasa terjamin makanan. Pertama dari sisi bahwa itu organik, kemungkinan ada kayak pestisida bla 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 itu kecil gitu. Karena untuk masuk ke Belanda itu ke Eropa itu aturannya ketat banget. Terus sehingga itu bikin kita merasa lebih tenang. Jaminan halal juga dalam arti kalau yang ngomong halal ya memang benar-benar halal gitu. Kalau ini gitu. Kalau ada beasiswa yang diberikan ke Belanda itu setelah Anda melihat Belanda itu seperti itu ya. Dari manajemen beasiswanya atau jurusan? Oke. Nah, jurusan apa yang sebaiknya itu dipelajari dari Belanda sehingga ya akan lebih bagus Indonesia ini. Ya, mungkin ini ya agak melenceng sedikit. Jadi Belanda itu di sejarahnya, kalau kita sering ke museum ya Mas ya, ke museum di Belanda itu, bahwa di sebelum tahun 50-an, sebelum 60-an, Belanda itu ya kacau balau, miskin. Maksudnya 50-an tahun 1950. 1950. Iya.
setelah Perang Dunia Kedua, Belanda itu ya Mas Miskin. masih kan habis pasca dijajah Jerman juga. Jadi maksudnya mereka kondisinya ya miskin, Jadi kumuh. setelah jadi imperium dengan VOC itu, kemudian dijajah Jerman, miskin. Iya, karena kan VOC-nya korupsi, Mas. Korupsi, ya. Ya, terus di sana itu ya inilah maksudnya kumuh dan segala macam tuh ada tuh di museumnya itu seperti apa gitu ya. Tapi kemudian kembali cepat itu ketika jadi kalau berdasarkan catatan di sana itu, jadi ketika mereka menemukan adanya sumber gas, naturgas di Groningen waktu itu, nah itu kan langsung ekonominya boost gini, tapi mereka itu somehow perubahan sosial, perubahan tata kelola, hukum dan segala macam itu benar-benar ini ya planningnya itu rapi banget, direncanakan planning rapi banget, jadi enggak banyak perubahan di situ. Jadi misalkan yang dulunya awalnya kan misalkan kenapa sih Belanda dulu itu juga penuh mobil kemana-mana itu di mana-mana itu juga seperti itu kecelakaan banyak bla bla bla. Terus kemudian akhirnya ada tuntutan untuk berubah menjadi negara banyak sepeda. Terus kemudian juga itu baru tahun 50-an aja? Di atas tahun 70-an itu ada perubahan seperti relatif itu. Baru kan? Relatively baru sebetulnya, tapi itu jadi mungkin kita bisa belajar juga ya. Jadi kita kan masih apa ya? Saya dulu kakak saya kuliah di UGM tahun berapa itu? 75 atau itu masih banyak sepeda. Kakak saya masih kelas 5 SD itu digoncengkan di belakang naik sepeda. Sekarang sepeda motor semua dan tidak ada transport sampai ke desa-desa lagi. Nah itu mereka memutuskan untuk itu direncanakan oleh pemerintah itu, dan planningnya itu memang selalu mereka planningnya itu jangka panjang. Jadi kalau misalkan bangun gedung gitu, kita kan kadang lihat itu pembangunan lama banget sih, nggak kayak cuman dijogangin kayak gitu apa, tapi kan mereka bangun sistem yang di bawah kayak ini dibuat rapi dulu semua, harus itu tiba-tiba harus gedungnya jadi kayak gitu. Tapi dia bertahan minimal 50-100 tahun lah, karena bangunan kos kami itu dibangun tahun 1800 dan masih fungsional. Dia memang diperbaiki. Belanda di sini juga masih seperti itu ya, rumah-rumah yang dihuni TNI, Polri sekarang. Mereka planning dan apa ya, terus kemudian mungkin kalau dikaitkan sama yang zaman sekarang mungkin data yang jadi dalam arti kayak misalkan katakanlah kita kalau mau riset tentang Indonesia itu kan datanya banyak tuh, kalau nemuin misalkan catatan gaji atau catatan upah di zaman VOC misalkan mereka punya, dan mereka juga catatan-catatan sejarah itu detail tuh masih ada gitu. Nah itu mereka Excel-nya di situ. Terus kemudian juga di mungkin di kurikulum anak sekolahnya itu juga ada nuansa kayak gini. Jadi ketika kita datang gitu ya ke museum Waterlini yang pas di Utrechtnya itu, jadi mereka itu di zaman dijajah sama Jerman, itu kan mereka bangun dengan biaya besar, Mas. Jadi bangun pertahanan. Waktu itu kan mereka nganggap kalau misalkan kita nyalurin air pas waktu di Utrecht kita untuk menghadang Jerman, nah nanti kan itu akhirnya beku, tentara Jerman nggak bisa lewat, mati karena kedinginan. Mereka tuh udah investasi besar banget di situ. Ternyata di satu sisi Jerman yang bangunnya pesawat teknologi meleset ya. Nah itu dijadikan pelajaran pertama ke anak-anak bahwa jangan sampai jadi orang bodoh nanti kamu kayak gitu. Kita harus inovasi, harus lebih depan dari yang lain. Itu yang jadi ketika nggak anak SMP, SMA, SD itu tuh cerita itu tuh diulang-ulang dan juga dijadiin kayak jadi bawah sadar anak-anak ya. Iya, jadi jangan bodoh mbahmu dulu. Dan itu kan makanya kan Belanda sempat bangkrut itu, jadi maksudnya miskin, sempat miskin lah ya. Itu karena dananya dipakai untuk seperti itu,
Dan untuk salah. pertahanan salah. Ternyata yang lewat dari udara. Yang gitu. pertanyaan di anak-anak kita nih ya, usia sudah Sih. segini. Gimana kita membayangkan Indonesia itu bisa dikelola dengan baik? Ini ada pelajaran toh dari Ya, gitu. jadi melihat sejarah itu nggak cuman sekedar glorifikasi Ya, saja, benar. tapi mungkin juga ngelihat kesalahan apa sih yang pernah Ya. dilakukan, jangan sampai seperti itu. Iya, iya. Wah, ini menarik sekali. Makasih Mbak Mila. Ya mungkin bisa lebih, misalnya kalau tahu lebih dalam tentang pelajaran anak-anak seperti apa ya. Nanti ya, minta tolong dikontakkan temannya, sahabatnya yang ibu-ibu dengan anak-anak ya di sana ya. Itu pendidikan anak-anak di sana itu gimana sih, prinsip-prinsip pokoknya di luar liberalisme yang ya, kebebasan yang mungkin berbeda dengan kita, itu yang perlu kita anukan. Demikian para sahabat podcast kita kali ini dengan Mbak Abdullah Maghfirah. Semoga bermanfaat ya. Ini tips yang murah untuk yang akan kuliah ke luar negeri dengan sukses dan bisa jalan-jalan, dapat pelajaran dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.